Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima yang terbaik, kami siap menerima berkat Tuhan. Bersama-sama saya berkata, amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Selamat duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya kabar Anda hari ini kabar yang luar biasa. Kabar yang luar biasa karena Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang dahsyat dan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa perkasa. Walaupun keadaanmu hari ini keadaan yang belum luar biasa, keadaan yang masih biasa-biasa, tetap pandang Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan dan tetap fokus kepada Tuhan. Maka saat kita memandang Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan pasti akan menjadi bagian dalam hidup setiap kita. Amin. Kita percaya hari ini hari Minggu. Siapa yang bicara hari ini hari Senin? Tidak mungkin. Pasti bicara hari ini hari Minggu. Besok hari apa? Senin. Tanggal berapa? Hari apa? 14 Februari hari apa? Valentine. Siapa yang bilang hari Valentine? Siapa yang bilang hari Senin? Oh, hari Senin langsung Valentine. Oke. Pertanyaan saya, apakah orang Kristen boleh merayakan Valentine? Boleh. Siapa yang bilang boleh? Oke. Siapa yang bilang tidak boleh? Siapa yang abu-abu? Siapa yang panas-panas tai ayam? Valentine bukan perkara boleh atau tidaknya. Tapi kita harus melihat esensi inti daripada Valentine. Kalau kita belajar, kalau kita mengerti, kenapa tanggal 14 Februari dijadikan hari Valentine, hari kasih sayang? Karena ada satu cerita. Pada satu kali, ini versi Roma, ada seorang pastor yang bernama Valentin atau Valentine. Pada satu hari, seorang kaisar yang bernama, dan pemerintahan waktu itu bernama Kaisar Claudius kedua. Kaisar ini sangat berambisi dan dia ingin memperluas daerahnya, sehingga kaisar ini memerintahkan untuk setiap rakyatnya, untuk setiap warganya harus berperang, khususnya anak-anak muda. Dengan pikiran kalau anak-anak muda pasti energik dan pasti bisa menang. Kalau orang-orang tua kalau berperang pasti kalah dan tinggal nama. Ini pikiran daripada Claudius. Sehingga pada waktu itu terjadi demo. Wah, nggak bisa, aku kan mau menikah, aku kan mau tunangan. Waktu itu dengan arogannya Claudius memberikan satu peraturan. Kalau begitu, anak-anak muda dilarang pacaran, dilarang pertunangan, dilarang kawin muda. Protes lagi. Sehingga secara diam-diam pastor Valentin ini mengadakan pemberkatan bagi orang-orang yang mau menikah. Karena pastor tahu kalau mereka hidup bebas pasti akan lebih dosa. Mereka memberkati. Terdengar kabar itu kepada kaisar, sehingga pastor Valentin ini dipenjara. Pada waktu di penjara banyak orang-orang yang protes ingin untuk mengeluarkan pastor Valentin ini. Tapi di dalam penjara, pastor Valentin ini bertemu dengan anak sipir, yaitu seorang wanita yang buta. Dan terus pastor Valentin ini menginjil sampai akhirnya singkat cerita si gadis ini menerima Tuhan. Terdengar lagi kepada kaisar, sehingga kaisar sangat marah. Dan hari itu ditetapkan untuk memenggal kepala daripada Valentin. Ditetapkan tanggal 14 Februari. Hari itu, pastor Valentin
untuk dipenggal kepalanya. Hari itu mulai heboh, yaitu pastor yang baik, pastor yang mencanangkan kasih sayang, mencanangkan kebenaran, tapi harus dipenggal. Sehingga muncullah pada hari itu ditetapkan oleh warga, yaitu Valentine. Itu cerita dari Roma. Saudara, sebenarnya kalau saya boleh ngomong, Valentine itu bukan hanya dari Roma, dari Indonesia loh. Itu hari Indonesia. Kenapa? Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada juga satu cerita di mana pada zaman penjajahan Belanda, di situ ada seorang Betawi yang namanya Entin. Entin ini wanita yang sangat cantik, mulai diperebutkan. Saya percaya kalau cowok-cowok di tempat ini, kalau ada gadis yang cantik, yang masih single, pasti kalau menyanyi, kau tunjukkan kasih setiamu, bukan begini, tapi begini. Saya percaya daya tarik seorang wanita yang cantik akan menarik banyak cowok-cowok yang ada. Tapi tidak berlaku untuk suami-suami yang ada. Suami-suami di tempat ini adalah suami-suami yang setia. Satu istri untuk selama-lamanya. Amin. Yang amin bagian depan, yang belakang aman-aman saja. Kalau nggak ketahuan boleh dua. Dua apa? Dua apa? Dua Romawi maksudnya? Nggak ada. Satu untuk selamanya. Amin suami-suami. Istri satu untuk selamanya. Suami satu untuk selamanya. Aminnya baru beda-beda aja. Amin istri-istri. Amin. Dibora. Amin gitu ya. Satu kali si Entin ini cewek yang gadis yang sangat cantik. Sehingga pada waktu zaman penjajahan Belanda, si Menir berebut dengan Entin. Si Koko zaman itu seorang Chinese juga tidak mau kalah. Si Koko juga memperebutkannya. Ternyata di situ ada seorang bangsawan, yaitu bangsanya Tangi Awan, bangsawan dari Arab, datang juga untuk merebutkan Entin. Seketika itu juga berebutlah 3 cowok-cowok ini. Yang satu matanya sipit, yang satu kulitnya bau keju, yang satu kulitnya bau minyak. Terus berebut, akhirnya perang. Terjadilah pedang-pedangan. Ternyata pedang itu nggak kena ke salah satunya, ternyata kena ke Entin ini. Ternyata pada itu dipukulnya, kena di kepala Entin. Warga berkata, tuh Palantin, tuh Palantin, Palantin, Palantin. Terus akhir terjadi, mati. Si Menir ini mulai menyesal. Aduh kenapa aku harus berebut? Kenapa aku harus berebut? Harusnya aku ngalah. Yang si Arab juga, kenapa aku harus berebut? Harusnya ngalah. Si Koko juga biar apa? Kenapa aku harus berebut? Harusnya aku ngalah. Tapi yang diingat pada waktu itu apa? Palantin, Palantin, Palantin. Maksudnya kepala Entin. Palantin, tuh Palantin berdarah, tuh Palantin berdarah. Akhirnya untuk mengenangnya, akhirnya disebutlah Hari Palantin. Atau Valentine, itu versi Indonesia Bapak Ibu Saudara. Tahu nggak Valentine? Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah mengajarkan buat setiap kita bahwa ada prinsip kasih atau dasar kasih bagi setiap anak-anak Tuhan. Dasar kasih bagi setiap orang-orang Kristen yang mengaku menjadi pengikut Kristus. Mengapa kita harus mengasihi? Karena Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih kita sebagai pengikutnya, berarti kita harus mencontoh, Tuhan menjadi patron kita, dan kita harus meniru apa yang menjadi sifat keilahian Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8 kita baca bersama-sama. Barang siapa tidak mengasihi,
Ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita semua hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Alasan apa? Mengapa kita harus mengasihi? Karena Allah yang kita sembah Allah adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang kasih bagi setiap kita. Amin. Terbukti Allah bukan hanya berbicara saja, tapi Allah telah memberikan contoh, mempraktekkan, bahkan memberikan hidupnya bagi setiap kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan telah memberikan hidup kepada setiap kita. Jadi pertanyaan saya, sekali lagi, bolehkah orang Kristen merayakan Valentine? Boleh. Sekali lagi, siapa yang bilang tidak boleh? Siapa yang bilang boleh? Siapa yang masih bingung? Pegangan kursi supaya nggak jatuh. Bukan, sekali lagi, bukan karena hari Valentine-nya, tetapi makna ada kasih. Tetapi bagi saya, Valentine yang sesungguhnya adalah Good Friday, yaitu Paskah, pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Tuhan melebihi segala-galanya. Kalau saudara hari ini yang masih jomblo-jomblo, yang sedang berpacaran, berkata besok hari kemerdekaanku, hari kebebasanku, di mana besok hari di mana aku bisa berpesta pora, di mana besok aku bisa merayakan dengan pasanganku. Stop di dalam nama Yesus. Engkau yang belum diberkati dalam pernikahan kudus, jangan menghalalkan, jangan mengartikan Valentine hari kasih sayang, sehingga engkau bisa memberikan segalanya untuk pasanganmu. Jangan berkata, aku memberikan tubuhku untuk pasanganku karena aku mencintainya. Omong kosong, Bapak Ibu. Omong kosong, anak-anak muda. Jangan berikan kekudusanmu kepada yang belum menjadi pasanganmu. Amin, anak muda. Budi Pora nggak boleh amin ya. Saya bicara anak muda. Amin, anak muda. Puji Tuhan. Siapa yang di sini belum menikah? Angkat tangan. Nggak apa-apa, jujur, belum menikah. Oke. Tadi yang kata amin bukan ibu-ibu ya, masih jomblo ya. Jadi sudah jelas bagi kita tentang Valentine. Saat orang-orang berkata hari tanggal 14 Februari, hari kebebasan, kita harus bisa membedakan antara kasih dan seks. Kasih setiap orang harus memiliki. Mencintai, mengasihi pasti setiap orang adalah dasar kekristenan. Tetapi seks adalah hubungan intimate antara suami dan istri saat sudah diberkati dalam pernikahan kudus. Jadi jangan wanita-wanita atau pemuda-pemuda menjadi wanita itu jangan goblok-goblok. Kayak saya bilang, mau menyerahkan, kalau kamu mencintai aku serahkanlah, buktikan cintamu. Itu bukan cinta, berarti pasanganmu tidak pernah menghargaimu di dalam engkau. Kalau mulai pacaran saja engkau tidak dihargai, bagaimana saat engkau menjadi istri nantinya? Jadi jual mahal, jaga kekudusanmu, enggak apa-apa. Kalau engkau diputuskan, enggak apa-apa, berarti memang dia laki-laki yang kurang baik. Engkau lebih beruntung, dia akan menyesal karena engkau wanita yang luar biasa. Karena yang takut akan Tuhan. Jadi, gunakan kekudusanmu, hubungan suami istri. Saya percaya, dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia.
Firman Tuhan berkata, dan keduanya telanjang, dan mereka terbuka, tidak ada yang malu. Jadi, itu milik suami dan istri, bukan milik pemuda yang belum menikah dalam pernikahan kudus. Kalau besok dikatakan hari Valentine, hari kasih sayang, sekali lagi, pemuda-pemuda harus berkata tidak. Boleh enggak kita bagi-bagi coklat? Boleh. Boleh enggak kita bagi-bagi bunga? Boleh. Besok ada yang mau kirim saya bunga deposito? Saya terima. Ada orang bank di sini, tahu nomor rekening saya, berikan pada mereka. Saya enggak menolak. Boleh. Tapi jangan kita menunggangi dengan hal-hal yang salah. Yang kita tahu, yang jelas, bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dan kita harus mengasihi. Kasih kita bukan hanya sesama, terlebih kasih kita kepada Allah Bapa di surga. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita juga harus mengasihi Tuhan kita. Walaupun Tuhan gak kelihatan, kita tetap harus mengasihi. Amin. Omong kosong kalau kita katanya kita mengasihi, tapi dengannya kelihatan aja kita tidak mau mengasihi. Jangan percaya Bapak Ibu Saudara. Kalau memang suamimu atau istrimu mencintaimu, dia akan lebih mencintai Tuhan lagi. Yang tidak kelihatan dia juga akan mencintainya. Tapi pandangan apa menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, kasih yang sesungguhnya? Kasih yang sesungguhnya menurut pandangan Alkitab, di sini saya catat ada 3. Banyak kasih, tapi saya di sini mencatat hanya 3. Di dalam Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ukuran apa, standar apa yang Tuhan berikan atas kita dalam kasih-Nya? Yaitu kasih yang rela berkorban. Standar kasih dalam Alkitab yaitu kasih yang rela berkorban. Kita pernah mendengar banyak kasus-kasus heroik, orang yang menyelamatkan orang pada saat terjadi gempa bumi. Ada gempa bumi di Jepang, seorang ibu mati dengan tengkurap. Ternyata pada waktu dievakuasi, ternyata di bawah itu ada seorang bayi. Ada juga beberapa tahun yang lalu, ibarat masih ingat gempa bumi di Jawa Barat, saya lupa tempatnya di mana, tepatnya saya lupa. Tapi seorang itu saya kenal, kita kenal. Bahkan itu menjadi mahasiswa IKB di tempat kita. Satu kali waktu dia berlibur bersama keluarganya, terjadi gempa bumi di kota itu. Dan istrinya sudah keluar, anaknya sebagian sudah keluar. Tapi ada anak satu bersama susternya yang belum keluar dari kamar itu. Dia lari untuk menyelamatkan dan memanggil suster itu. Pada itu terjadi masuk kamar, terjadi gempa bumi dan merobohkan tempat-tempat yang ada, menggoyangkan tempat-tempat yang ada. Dan bapak itu mulai menahan bangunan itu. Menahan bangunan dan di bawahnya ada anak. Kenapa saya bisa begitu? Karena di fotonya pada waktu dievakuasi, bapak itu sedang menahan beton yang akan runtuh di anak dan anak yang ada di bawah. Ini kasus-kasus heroik. Mereka memberikan nyawanya untuk keluarganya. Tetapi ingat, Tuhan yang kita sembah memberikan segala-galanya, nyawanya semua Tuhan berikan. Masa depan yang penuh pengharapan Tuhan berikan. Bahkan penyakitmu sekalipun Tuhan pikul di kayu salib. Tidak ada kasih yang berkorban seperti kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saya boleh katakan, Valentine yang sesungguhnya, kasih yang sesungguhnya adalah kasih Bapa di surga. Kasih
yang rela berkorban. Kasih yang kedua menurut standar Alkitab di dalam Lukas 6 ayat 33. Lukas 6 ayat 33 dikatakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Bagaimana ukuran kasih dengan standar Tuhan? Yang kedua, kasih yang tanpa pamrih. Kalau kita mengharapkan sesuatu, kalau kita mau berbuat baik, jika orang itu berbuat baik, orang di luar sana pun akan bisa melakukannya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada setiap kita, untuk kita berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang siapapun orang itu. Jadi saya kalau boleh gambarkan, kasih adalah kasih yang tanpa pamrih. Satu kali ada satu cerita. Pada tahun 200-an ada kapal yang namanya kapal Lady Elgin. Kapal Lady Elgin ini sedang bertabrakan dengan kapal pengangkut kayu. Kurang lebih 393 orang yang ada di kapal itu tenggelam. Lalu ada seorang pemuda yang bernama Edward Spencer. Dengan berani dia mulai menyelamatkan orang-orang yang ada. 1, 2, ketiga dia bawa ke kapal selanjutnya, ke sekoci selanjutnya. Hari itu, hari yang sangat dingin di kota Michigan. Sehingga pada waktu dia menyelamatkan orang yang ke-17, tiba-tiba dia lemas. Dia tidak tahan lagi karena kakinya mulai kaku. Kenapa? Karena di hari itu, hari yang sangat dingin. Sehingga melumpuhkan urat-uratnya, melumpuhkan otot-ototnya. Sehingga dia menjadi lumpuh. Dan harus sepanjang hidupnya, dia mengandalkan kursi roda. Pada satu hari, diwawancara, apa yang kau ingat? Apa yang kau ingat saat kau menyelamatkan orang-orang itu? Lalu Edward Spencer menjawab, yang aku ingat adalah waktu aku menyelamatkan orang-orang itu, tidak ada satu orang pun yang datang kepadaku untuk berterima kasih. Dia begitu kecewa. Dia berharap bahwa satu kali ada orang-orang yang berterima kasih kepadanya. Tuhan pun sudah menyelamatkan setiap kita. Apakah kita sudah berterima kasih kepada Tuhan? Pada waktu Tuhan di dunia ini, Tuhan pernah menyembuhkan 10 orang kusta. Dan 10-10-nya itu apa? Sembuh. Tetapi satu di antara 10 itu, pada dia berjalan, dia sadar bahwa tubuhnya sudah sembuh. Dan dia mulai datang kepada Tuhan. Dan mulai bersujud kepada Tuhan. Coba kita baca di dalam Lukas 17. Lukas 17 ayat 15, 16, dan 19. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Ayat 19. Lalu ia berkata, Tuhan berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan pun pernah pada waktu dia menyembuhkan orang, tidak pernah tidak diucapkan terima kasih, hanya seorang saja. Tetapi orang yang kembali berterima kasih kepada Tuhan mendapat reward lebih. Mungkin yang 9 hanya sembuh dari penyakitnya. Tapi yang satu kembali kepada Tuhan, berdirilah, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Saat engkau tahu berterima kasih kepada Tuhan yang menyelamatkan hidupmu, maka keselamatan, penyelamatan terjadi
atas keluargamu. Amin. Kalau engkau menjadi orang yang pernah menolong orang dan engkau tidak pernah diucapkan terima kasih, enggak masalah. Upahmu besar di surga. Kalaupun engkau orang yang diselamatkan, wajiblah setiap kita mengucap syukur, berterima kasih. Amin. Amin. Tahu diri, kalau bahasa sekarang, tahu dirilah kita. Supaya apa? Berkatnya bukan hanya berkat kesembuhan saja, tapi berkat full blessing. Full blessing. Full blessing. Full blessing. Amin. Yang ketiga, bagaimana ukuran kasih dengan standar Tuhan? Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dan akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Standar yang ketiga, yaitu kasih walaupun. Kasih tanpa imbalan. Tuhan telah menyelamatkan setiap kita. Ya seharusnya kita binasa, kita di neraka. Tapi Tuhan menyucikan setiap dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita merah seperti kirmisi, Tuhan tetap akan menyucikan buat setiap kita. Tuhan tahu setiap kita berdosa, kita sering menyakitkan hati Tuhan. Kalau standar Tuhan, aduh kamu ini selalu menyakitkan hatiku, aku gak mau berurusan denganmu lagi. Setiap kita tidak ada yang pernah selamat. Tapi kasih Tuhan, kasih walaupun, kasih yang tanpa melihat, kasih yang tanpa imbalan, kasih total kepada setiap kita. Jadi kasih agape, itulah kasih Tuhan. Tapi setiap kita harus memiliki kasih agape itu. Kasih itu tidak berbuat jahat. Kasih itu melakukan yang baik. Amin. Lakukanlah semuanya dengan memandang Tuhan. Kalau hari ini engkau sebagai istri, engkau mungkin tersakiti karena perbuatan suamimu, atau suami tersakiti karena perbuatan istrimu, atau anak-anak tersakiti karena perbuatan orang tuamu, atau orang tuamu tersakiti dengan perbuatan anak-anakmu. Jangan pandang masalahmu, tapi pandang Tuhan yang menciptakannya, maka semuanya akan menjadi baik. Lakukanlah, berikanlah kasih itu kepada keluargamu, maka hati yang keras sekalipun akan luluh dengan kasih yang mengalir atas rumah tanggamu. Percayalah, kalaupun besok hari Valentine, hari kasih sayang, enggak perlu nunggu besok Bapak Ibu. Kalau hari ini engkau mendengar firman Tuhan, dan engkau berkata, Tuhan ini aku orangnya, aku siap dipulihkan. Percayalah, hari ini juga Tuhan sanggup memulihkan. Kasih dalam Tuhan tidak perlu menunggu tanggal 14 Februari. Setiap saat tangan Tuhan terbuka untuk setiap kita. Datanglah kepadaku anakku, datanglah kepadaku anakku, kata Tuhan. Aku selalu menantikanmu, datanglah kepadaku. Mungkin hari ini hatimu sedang hancur, atau rumah tanggamu sedang hancur. Mari kita datang kepada Tuhan. Berikanlah sesuatu yang terbaik untuk keluargamu. Kalau hari-hari begini, kita pasti akan menerima kue-kue atau apapun dari pasangan kita atau orang yang kita kasihi. Mungkin kue hati atau coklat. Kalau hari ini gambaran Kristus sudah rusak di dalam rumah tanggamu, gambaran ilahi sudah rusak di dalam kehidupanmu, minta gambar yang utuh kembali terjadi atas rumah tanggamu. Tadi malam saya mengulik resep, yaitu resep cake
love coklat atau roti kue bentuk hati. Saya mengutak-ngatik resep itu, saya buat di keluarga saya. Dan saya harap resep ini bisa saudara bawa pulang dan saudara bisa praktekkan di rumah. Boleh catat bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat cake love coklat, yaitu 1 sendok mentega dengan merek Harapan. Cari mentega yang bermerek Harapan. Untuk apa? Untuk mengolesi loyang yang akan dipakai untuk mencetak. 1 sendok makan tepung dengan merek Masa Depan. Semprotkan minyak ke dalam loyang, yaitu minyak Roh Kudus ke dalam loyangmu. 3/4 cangkir coklat bubuk dengan merek Ketulusan. 1,5 cangkir tepung serbaguna. Cari yang produksi sukacita. Kalau produksi yang lain-lainnya nggak usah. Cari produksi yang sukacita. Ambil dan bawalah. 1,5 cangkir gula pasir. Kebahagiaan. Kalau di sana ada merek-merek gula pasir dengan merek-merek tertentu, cari gula pasir kebahagiaan. 1,5 sendok soda kue dan baking powder dengan merek humor dan ketawa. 3/4 sendok garam dengan merek Home Sweet Home. 2 butir telur berukuran besar, cari yang paling besar. Sesuai dengan harapanmu bahwa anak-anakmu kelak akan menjadi orang-orang yang besar. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Semuanya bisa kau beli bahan-bahan itu dengan cara engkau beribadah di tempat ini. Cari semua bahan-bahan itu di tempat ini. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari, beli dengan penjualnya yaitu Tuhan. Maka engkau akan bisa membuat kue itu. Cara membuat: panaskan oven terlebih dahulu dengan suhu pengampunan. Siapkan loyang hatimu. Aduk bahan-bahan kering terlebih dahulu, yaitu sukacita, kebahagiaan, humor dan ketawa, gula yang bermerekkan Home Sweet Home itu ke dalam mangkok pengaduk. Aduk sampai rata. Setelah rata, tambahkan bahan-bahan yang cair seperti telur. Buka telur itu, pecahkan untuk engkau bisa menatap masa depan anak-anakmu. Tambahkan minyak sedikit, yaitu Roh Kudus di dalam adonanmu. Dan tambahkan air dan aduk. Air adalah perjalanan kita bersama Roh Kudus, bersama Tuhan. Aduk terus adonan itu sampai benar-benar teksturnya mulai halus dan tidak ada gumpalan-gumpalan. Setelah itu, tuangkan adonan ke dalam cetakan. Pastikan adonan loyang itu terisi dengan rata. Panggang selama kurang lebih 35-40 menit di dalam doamu. Keluarkan panggangan itu, cek kembali. Tusukkan lidi ke dalam loyang itu. Apakah lidi yang kau tusukkan masih basah atau ada yang lengket? Kalau masih ada yang lengket-lengket, berarti adonanmu belum masak, belum matang. Masukkan lagi ke dalam oven di dalam doamu. Tambah terus oven itu dalam doamu. Tambahkan terus. Berulang-ulang sampai masakanmu itu, kuemu itu menjadi matang. Dan tusukkan kembali lidi ke dalam loyangmu. Dan kau lihat, sudah tidak ada lagi yang lengket dalam lidi itu. Berarti adonanmu, kuemu sudah matang. Siapkan tempat, piring untuk adonanmu itu. Yaitu piring apa? Piring yang bermerekkan pemulihan. Adonan itu siap dibalikkan,
siap dihidangkan dalam piring pemulihan untuk mempercantik kue itu. Boleh ditambahkan topping-topping yang ada. Topping-topping yang ada, saudara bisa tambahkan family time. Topping-topping yang ada, saudara bisa tambahkan holiday. Topping-topping yang ada, saudara bisa tambahkan pelukan kasih sayang. Dan nikmatnya saat kita kumpul bersama keluarga kita dan menikmati. Dan keluarga kita akan berkata, Mama, Papa, adonan ini enak sekali. Mama, Papa, adonan ini lezat sekali. Sambil kita jangan lupa memberikan teh sebagai minuman tambahan dan seruput dan katakan satu dengan yang lain, I love you, I love you, I love you. Angkat pegangan tanganmu, suami istri, anak-anak. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Setiap keluarga, setiap yang hadir, Tuhan telah memilih kami. Tidak ada yang dapat memisahkan keluarga kami. Karena kami tahu keluarga ini milik Tuhan. Keluarga ini keluarga kepunyaan Tuhan. Keluarga ini ditetapkan oleh Tuhan menjadi keluarga kerajaan Allah. Dan kami percaya masa depan yang Tuhan janjikan, masa depan yang terbaik. Keluarga kami akan menjadi keluarga yang diberkati. Keluarga yang sehat. Keluarga yang panjang umur. Kami lepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus. Diberi anggur yang baru. Diberi sukacita yang baru. Diberi kesehatan ilahi. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka sepakati, Tuhan membuat berhasil. Beruntung diberkati. Hamba berdoa memberkati single parent Tuhan. Bila semua single parent tetap kuat, tetap berkemenangan, tetap menjadi pemenang bersama Tuhan. Engkau menjadi suami bagi istri yang ditinggalkan suaminya. Engkau menjadi kekuatan, penghiburan bagi suami-suami yang ditinggalkan oleh istrinya. Tuhan, kami berdoa buat setiap single atau pribadi-pribadi yang belum dapat pasangan. Biarlah mereka mendapat yang terbaik dari Tuhan. Mendapat yang seimbang, sepadan, yang takut akan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya semua kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Bersama keluarga kami melayani Tuhan. Bersama keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kebajikan, kemurahan Tuhan menyertai hidup kami, keluarga kami, seumur hidup kami. Mari angkat kedua tanganmu. Kami akan lepaskan berkat Tuhan. Mulai hari ini, semua suami, semua istri, semua keluarga kita, orang muda, DMBI, semua anak-anak diberkati oleh Tuhan. Semua sehat, semua berkemenangan, semua dibuat Tuhan berhasil. Engkau menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan sepanjang umur hidupmu. Engkau akan melihat kebajikan, kemurahan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Bapa. Berkati Ibu Gembala, Ibu Pendeta, Terponi Kusuma. Mari kita arahkan tangan kita yang telah menyampaikan isi hati firman-Mu. Kembalikan kekuatan, kesehatan. Kembalikan Tuhan berkat-Mu atas hidupnya. Pewahyuan, takut akan Tuhan, urapan Tuhan menyertai hamba-Mu ini. Sehingga dimanapun hamba berada, menyampaikan firman-Mu, menyampaikan apa yang dikerjakan, Tuhan membuat menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak di mana dimenangkan kerajaan Allah. Berkati suami, keluarganya, anak-anak, mantu, cucunya, semua diberkati. Dan kami semua percaya firman yang kami terima membuktikan Yesus Kristus adalah kasih yang terbesar, kasih yang terutama, kasih yang terindah. Kami semua pulang dengan menerima
kasih Bapa surgawi, betapa lebarnya, tingginya, dalamnya, luasnya kasih-Mu memenuhi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita.